Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Masya Allah. Namanya kecong. Kecong kiai kah? Kacong. Nggak batal dipakai kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kayak kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan ente. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Caranya untuk membela anak cucu Rasulullah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono Habib sapa ngomong, jangan berani-berani dengan saya, karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari wong Sidoarjo iki kaspo. Kas tujuane wong cek percaya duwike cek metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Tapi siapa yang bisa hormat dan baik dengan saya berarti hormat dan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecik melipet deh. Awakku durung dakwah di Indonesia tahun 1400, tahun 1030 Islam sudah berkibar di Republik tercinta ini. Kenapa saya sampai berbuntang-buntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu daripada Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imaduddin yang saya lihat itu kajian ilmiah. Jadi kalau Anda membantah ya secara ilmiah. Kalau kajian ilmiah ternyata dapatnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, nggak jadi masalah. Wong itu masalah ilmiah, masalah biasa ilmiah. Tidak ada kaitannya dengan adab dan akhlak. Kalau Anda bicara masalah debat ilmiah, kemudian Anda kalah, kemudian Anda menggodamnya dengan adab dan akhlak. Ini sistem seperti ini yang dipakai oleh Fir'aun. Di situ Fir'aun lemah, logikanya kalah, debatnya kalah. Nah, Fir'aun baru menggodamnya dengan apa? Ya dengan kayak tadi, otoritas. Musa, kamu itu kurang ajar. Bukankah kamu telah diurus sama saya dari kecil? Kamu kan diurus sama saya dari kecil. Begitu besar kamu kurang ajar sama saya. Boro-boro kamu terima kasih. Lah,
Fir'aun itu merancukan antara debat ilmiah ya dengan otoritas. Ini bukan bicara masalah otoritas Nabi Musa itu menghormati atau tidak, tetapi ini adalah masalah ilmiah. Ketika Fir'aun tanya seperti itu, ya Nabi Musa jawab. Ketika Nabi Musa itu memenangkan perdebatan itu, maka Fir'aun menggodam Nabi Musa dengan otoritas. Jadi itu caranya Fir'aun mengalahkan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Polemik keabsahan nasab habaib klan Balawi yang dilontarkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memercikan kesadaran bangsa Indonesia, terutama kaum pribumi yang masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Pasalnya, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim diajarkan adab oleh para kiai, guru ngaji serta para ustadz untuk menghormati dan mentakzimi para zuriat Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang sudah terkait dengan zuriat Nabi Muhammad, pasti akan mendapat kehormatan yang semestinya. Tidak terkecuali terhadap klan Habaib Balawi yang selalu gembar-gembor sebagai zuriat Nabi Muhammad. Adalah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, seorang pemikir, pendidik, penulis kitab yang produktif dan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang, secara berani dan meyakinkan mempertanyakan keabsahan nasab klan Habaib Balawi yang tersambung kepada Nabi Muhammad dengan sebuah risalah ilmiah. Pertanyaan dalam risalah ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tersebut hingga kini tidak mampu dijawab secara ilmiah oleh para tokoh, ketua dan pemimpin dari klan Habaib Balawi, baik secara perorangan maupun secara lembaga Rabito Alawiyah dan Nakobatul Ashraf. Tentu saja, ini sangat mengejutkan, mengagetkan, bahkan menggemaskan kaum pribumi, ataupun para muhibin yang menjaga ajaran adab untuk menghormati para zuriat Nabi Muhammad. Kaum pribumi dan para muhibin, seandainya benar hasil penelitian Kiai Imad, telah merasa tertipu dan dibohongi oleh para klan Habaib Balawi. Sebab, mereka dengan sengaja berbohong kepada bangsa Indonesia, bertujuan untuk mendapatkan penghormatan dan maisah, atau penghidupan dari jualan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad. Mengapa hal ini sampai hati klan Habaib Balawi lakukan kepada bangsa Indonesia? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh klan Habaib Balawi, dan kita sendiri sebagai kaum pribumi. Faktanya, sejak zaman penjajahan Belanda, kaum pribumi dimasukkan kepada kasta terendah dalam struktur sosial berbangsa, yaitu kasta nomor 3, meskipun kaum pribumi memiliki status sosial sebagai sultan, raja, pangeran, ulama, kiai, saudagar, namun tetap saja oleh Londo Belanda dimasukkan dalam kasta terendah. Sadis sekali, tapi itu fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Harta benda dan semua kewenangan sebagai sultan, raja, pangeran, ulama dan seterusnya, dirampas oleh Belanda. Kalau bahasa sekarang, dimiskinkan. Kemudian leluhur pribumi dibuang dari daerah asalnya, di tempat yang jauh dari rakyatnya. Barangkali, sikap Belanda yang seperti itu kepada kaum pribumi, merupakan angin segar bagi para imigran Yaman yang diangkat kedudukan sosialnya oleh Belanda. Tentu saja ini merupakan peluang emas dan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di atas penderitaan kaum pribumi. Bisa saja di saat itu terjadi deal politik tingkat elit antara klan Habaib Balawi dengan pihak penjajah Belanda. Walaupun sekarang belum terungkap ke publik, namun dari indikasi kita sudah bisa menangkap hal tersebut. Kembali kepada pertanyaan awal, mengapa klan Habaib Balawi harus melakukan kebohongan publik dengan mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad, padahal secara nasab, menurut penelitian Kiai Imad, tidak terbukti tersambung kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak tahu dari awal, itu sangat mustahil. Karena pasti para tetua klan Habaib Balawi pasti sudah tahu tentang polemik keabsahan nasab klan Habaib Balawi, yang tidak diakui oleh para nakib Nakobatul Ashraf Internasional. Pertanyaan kemudian, apakah ada grand design dan grand skenario terhadap bangsa Indonesia, yang disepakati oleh penjajah Belanda dengan klan Habaib Balawi di Indonesia? Bila melihat foto yang beredar di medsos, begitu mesranya Habib Utsman bin Yahya dengan petinggi penjajah Belanda, penulis menduga, pasti ada pembicaraan serius untuk agenda penting di tanah pusaka Ibu Pertiwi tercinta ini. Bila kita mencermati dengan seksama, tingkah laku klan Habaib Balawi sekarang, indikasi itu sangat mungkin. Doktrin mereka, satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama ahwal, bukanlah doktrin biasa. Tapi kita wajib curiga bahwa itu doktrin sudah by design untuk dicekokin kepada para kaum pribumi, terutama yang menjadi muhibin mereka. Doktrin yang diajarkan oleh klan Habaib Balawi tersebut sangat menabrak akal sehat dan ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana mereka bisa menganggap sama orang bodoh dengan orang berilmu,
Mengapa mereka bisa menganggap nasab lebih mulia dari ilmu dan takwa? Ajaran dari mana itu? Wali Songo yang mengajarkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, panutan umat Islam di Nusantara, tidak pernah mengajarkan kepada umat Nusantara ajaran bodoh seperti itu. Namun sejak klan Balawi yang didatangkan oleh penjajah Belanda dari Hadramaut Yaman, yang berstatus sebagai tenaga kerja Yaman, ajaran-ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat mulai bermunculan. Yaitu tadi salah satunya yang sangat terkenal. Satu Habib bodoh, ahli maksiat lebih utama daripada 70 ulama pribumi. Apakah ini memang sengaja mereka lakukan? Untuk tujuan apa? Mengapa mereka harus ajarkan, atau doktrinkan, ajaran yang membodohi umat Islam Indonesia? Mengapa ini mereka harus lakukan? Inilah pertanyaan yang juga perlu penelitian mendalam. Saat ini kita wajib waspada dan cermat membaca tanda-tanda zaman, agar Ibu Pertiwi tanah pusaka leluhur tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Kita wajib pegang teguh pesan leluhur, sing eling lan waspodo. Jangan terpukau dengan wajah ngarap, karena belum terbukti nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad.